يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعني ووصفي يا آيات الله ظهرت ظهورنا بالقرى ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيام آيات حق من الرحمن محدثات قادمة صفات الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاني وعن وعن إرام دامت لدينا ففقد كل Himpitan nggak ada, ya. Kemudian harapan yang seakan-akan sirna itu, ternyata setelah kita berjalan jadi semakin terang. Pelajaran di malam hari ini, dalam kegelapan yang pekat sekalipun, sebetulnya di situ ada secercah cahaya. Wah, lagi asik berpuisi ini. Dalam kegelapan yang pekat sekalipun, di situ ada secercah cahaya. Dalam gelap yang sangat gelap, secercah cahaya itu kalau kita pandang, maka mampu menghapuskan seluruh kegelapan yang ada. Tapi dalam gelap yang gelap, kalau kita hanya menatap kegelapan dan tak memandang cahaya, maka seisi ruangan pun tak dapat kita lihat, dan kita hanya sibuk mengatakan peteng dedet, gelap, 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 dan gelap. Buktikan berada di satu ruangan yang di ruangan itu mungkin kita cuman pakai cahaya handphone yang paling minim. Awalnya mata kita tidak bisa melihat apa-apa, tapi dengan berjalannya waktu, 1 menit, 2 menit, 3 menit, tiba-tiba terbiasa, dan tiba-tiba ruangan itu buat mata kita cukup terang. Ya, cukup terang. Pernah enggak seperti itu? Pernah ya? Oke. Jadi apa pelajaran yang didapat? Tenang, menatap cahaya, itu membuat kita bisa menikmati ruangan yang ada. Ya, tenang, menatap cahaya, itu bisa membuat kita menikmati ruangan yang ada. Sekarang kita praktek, boleh? Tenang, terus tengok ke atas sana. Iya, itu cahaya rembulan cuman separuh. Cuman kalau kita tatap di tengah kegelapan malam, maka kegelapan malam yang begitu pekat ini akan menjadi sebuah keindahan, karena kita hanya melihat cahaya, bukan kegelapan. Yang paham-paham, yang gak paham silahkan pusing. Maksud saya, dunia saat ini banyak kegelapan, betul. Dunia saat ini banyak hal yang gak enak, betul. Kehidupan ini banyak hal yang tidak menyenangkan, betul. Ya, kalau kita sibuk melihat gelap-gelap yang gak enak, yang gak menyenangkan, yang menyebalkan, dan yang membosankan, maka itu yang akan kita dapat dalam kehidupan. Tapi kalau kita sibuk melihat yang menyenangkan, sibuk melihat yang mendamaikan, sibuk melihat yang menenteramkan jiwa, sibuk saja melihat itu, walaupun itu kecil, maka seluruh kegelapan itu tak ada artinya, karena engkau melihat keindahan. Tonton tuh bulan ini, tonton. Paham enggak? Paham? Justru rembulan itu tampak indahnya luar biasa di saat gelap itu begitu sempurna. Masya Allah, Habib Novel. Malam ini kerasukan siapa?
Kata-katanya semua kok seperti ungkapan jiwa yang telah menyelam dalam kehidupan dunia dan menerawang pada ruang di luar dunia. Cie-cie, wong edan mbok rungokno. Masya Allah. Nah, itulah pelajaran yang kita dapat ya dari kisah kegelapan, seakan-akan begitu ya. Beliau dalam cahaya, tapi yang ditatap itu adalah, ini pelajaran ya, saat itu penolakan-penolakan, ditolak oleh kaumnya, 100.000 orang kaumnya itu menolak, gak ada yang mau dengerin. Kan saya alhamdulillah beruntung ya, ngomong di sini ngomong rembulan gak cetho, ngomong gitu aja Anda dengerin semua, tunduk semua, dengarkan. Di rumah di YouTube nih, depan handphone, layar monitor masing-masing ya, yang saat ini kan yang tidak terimbas sama imbas-imbas itu kan YouTube ya. Kalau lainnya kan ya toh ya. Nah, paham? Nah, iya. Lainnya sakno Instagram, Facebook, WhatsApp, lumayan lah. Nikmati saja. Itu judulnya ngirit kuota. Itu memang rezeki seorang mukmin kalau di Ramadan ditambah di situ. Kuotanya itu jadi apa namanya? Awet ya. Kuotanya awet. Alhamdulillah. Ini yang di layar YouTube nonton gitu, dengerin semua. Yang di sini dengerin semua. Manusianya, kucingnya. Ya kan ada kucing juga di Raudhah nih. Riwariwi dengerin gitu. Ya semua dengarkan. Nabi Yunus alaihissalam, nabi ceramah, ngajar, bukannya diterima, dicaci, dimaki, dihina, dipaidu kalau kata orang Jawa ya. Orang Kudus ngomong dipaidu gitu. Nah, daerah sono gitu ya. Dihina, dicemooh. Lama-lama Nabi bukan kehabisan kesabaran, tidak mungkin tuh Nabi nggak sabar ya. Tapi Nabi ini menatap, Nabi Yunus alaihissalam menatap, wah di sini nggak berhasil nih, nggak bagus ini tempatnya, pindah, cari yang lain. Maka saat itu Nabi Yunus alaihissalam naik kapal. Nah disitulah Allah Ta'ala ingin mengajarkan suatu pada Nabi Yunus alaihissalam. Ya ternyata yang nolak-nolak itu, ya yang anti-anti itu justru akan menjadi yang dukung, akan menjadi yang menerima. Akhirnya Nabi Yunus naik kapal, lihat bagaimana cara Allah mengembalikan nabinya. Cara Allah mengembalikan nabinya itu indahnya luar biasa. Allah kirimkan badai di lautan, lautnya dibuat ngamuk. Nah ketika lautnya itu mengganas, maka dalam berbagai tafsir disebutkan muatannya kapal ini harus dikurangi. Ya, biar apa? Biar kapalnya enggak tenggelam. Maka dikurangi barang-barang. Ketika barang sudah dikurangi ya masih kapalnya dalam kondisi yang mengkhawatirkan, maka dirapatkan kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan bersama ini salah satu harus dilempar ke lautan. Coba kalau Anda waktu itu ada di kapal tersebut. Kemudian semua nama disodorkan, ya, terus dikopiok. Apa doa Anda waktu itu? Ojo aku. Betul kan? Ojo aku, jangan saya. Mudah-mudahan mungkin ngelirik sing rodok lemu Edwin. Ngelirik gitu, kalau itu kan ono kuru kan enggak mantep. Yang kurus dilemparkan mungkin kan kurang manfaat gitu. Awake gede lemu gitu ya. Sebelah kiri saya. Barokah ini. Barokah badannya. Besar. Kamu jangan mencemooh badan manusia loh ya. Ini bukan dalam rangka mencemooh, tapi menunjukkan ada badan besar, ada badan kecil. Ada yang kondisinya sekarang besar nanti jadi kecil, yang sekarang kecil nanti jadi besar. Hati-hati kamu. Saya ngomong begini bukan niat untuk menghina atau merendahkan.
Tapi dalam kondisi seperti itu kan orang mungkin ngelirik-lirik cari yang badannya gede, mungkin beralasan saya kurus, dilempar ya nggak ngaruh, dia saja, kan gitu. Mungkin kalau kita begitu, ya mungkin kalau kita begitu. Kenapa saya ceritakan semua ini? Biar kita bisa merasakan situasi dan kondisi di kapal saat itu genting. Situasi dan kondisi di kapal saat itu genting. Tapi sebuah kesepakatan yang sudah dibangun itu ya harus harus diikuti ya, diikuti. Ya, alhamdulillah malam hari ini calon presiden nomor 2 sudah mengajukan gugatan ke MK. Gitu kan? Ya, prosesnya diikuti. Kita harus mendukung semua warga negara yang berjalan sesuai konstitusi. Kita hargai dan kita hormati. Makanya jangan kita saling mencemooh, saling menghina. Pokoknya yang ngaku muridnya Habib Novel tidak boleh mencemooh tim 01, tidak boleh mencemooh tim 02. Dua-dua adalah anak-anak bangsa. Itu yang harus kita bangun ya sebagai generasi muda. Itu apa? Cebong kampret, surah cetoh. Gak usah gitu-gitu lagi ya, gak usah gitu-gitu lagi. Sudah kita lihat saja ya, prosesnya diikuti. Maka saat itu kebetulan seandainya ini kita satu kapal ya, kita ini satu kapal diundi, yang keluar nama saya, kira-kira Anda lega enggak? Allah gaya. Alhamdulillah bukan aku, Habib Novel. Memang dia layak dibuang. Apakah seperti itu? Allah enggak ya. Saat itu terjadi di kapal, diundi yang keluar Nabi Yunus alaihissalam. Padahal Nabi Yunus enggak pernah memperkenalkan diri. Perhatian-perhatian saudara-saudara, berdasarkan apa yang sudah Bapak lihat, wajah saya wajah soleh. Saya orang soleh gitu ya. Saya numpang di kapal ini karena kaum saya nggak beres, nggak benar. Saya mau pindah cari kaum yang lebih beres. Nggak pernah pamer-pamer, kenalkan diri, nggak pernah. Nyantai di pojok aja seperti penumpang biasa, biasa. Tapi begitu dikopiok, terus kok yang keluar beliau seisi kapal. Ya ini kopi datang. Yang Mbak Kopi mungkin layak dilempar gitu. Buru kamu. Jazakumullah khairan Mas Agus. Ya namanya Agus Yuko, status single. Ya, gelar ya sarjana lumayan. Walaupun gak jelas sarjana. Asal Wonogiri rodok naik ke atas dikit. Biasa hidup di pegunungan, suka mendaki. Iya. Walaupun kurus, tampak perkasa, tapi perlu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Coba nanti besok angkat berat 100 kilo kuat atau tidak ya. Intermezzo dikit. Ya, ini kan iklan lewat ya. Kopi datang. Nah, subhanallah. Muncul nama Nabi Yunus alaihissalam. Ya mungkin dulu entah belum pakai nama ya. Karena di masa lampau kan belum ada kertas itu ya. Belum ada kertas. Mungkin dia masing-masing pakai, kamu apa ya, mungkin ada yang pakai kancing atau pakai apa ya, kopiok gitu, keluarnya apa. Nabi Yunus seisi kapal menolak hasil tersebut. Satu kapal tuh nolak. Kalau kami tidak mau dia dibuang, ini orang baik. Masya Allah, satu kapal bisa tahu ini orang baik. Zaman sekarang kita ini kok jadi muslim, sehari sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu pakai sunnah, qabliyah, ba'diyah, zikir, wirid. Lah kok lihat orang baik aja nggak bisa dulu ya. Gak bisa bedakan ini maling jahat, ini maling baik. Loh ada loh maling baik. Maling tapi sama hatinya sedih. Kenapa aku jadi maling? Ada, gelos ini. Ada maling yang betul-betul jahatnya luar biasa. Gak bisa bedakan. Oh ini orang baik, ini orang nggak baik. Berarti yang jelek siapa? Ya kita. Ledek, kotornya luar biasa, nggak bisa bedain, ya nggak bisa bedain ini orang baik, ya nggak bisa bedain. Masya Allah, ini satu kapal bisa bedakan. Jangan dia,
kita saja, ini orang baik, jangan dia. Nabi Yunus ngomong, oh enggak apa-apa, memang saya yang keluar, biar saya dibuang. Semua sepakat, enggak, jangan. Yuk, ulangi. Undiannya diulangi. Masya Allah. Ini berarti yang satu kapal itu orang baik atau orang buruk? Orang baik. Di situ ada pelajaran. Satu kapal orang baik pun bisa terkena badai. Paham? Jadi kadang orang-orang baik itu dikasih badai oleh Allah Ta'ala bukan karena gak baik. Karena Allah ingin menjalankan rencananya. Karena Allah punya skenario takdir ilahi yang penuh dengan kebaikan. Ya, yang penuh dengan kebaikan. Ini orang baik semua. Ya, satu kapal ini isi orang baik semua. Gak ada orang jahatnya, orang baik. Tapi kenapa kapal ini kena badai di tengah samudera? Jawabannya, Allah punya rencana tersendiri. Bukan untuk keburukan, tapi untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, ini kalimat-kalimat saya ini sebetulnya penuh pelajaran. Kalau Anda bisa memetik pelajaran darinya, masing-masing akan dapat sesuai isi hati dan kepala masing-masing. Ya, sesuai isi hati dan kepala masing-masing. Subhanallah. Diundi lagi. Nabi Yunus lagi. Nabi Yunus siap. Yang lain gak mau. Yang ketiga kali diundi lagi. Yang keluar Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus ngomong, udah enggak, ini sampai berapa kali ya tetap memang saya harus dibuang, harus dilemparkan. Jadi mereka semua itu melemparkan Nabi Yusuf dengan gelo, dengan sedih. Ya, dengan sedih. Bukan seperti kita, yes, alhamdulillah selamat, terus gak apa-apa, merem, buang gitu. Mungkin kalau kita seperti itu, ini enggak. Lemparkan, buang. Tapi dengan berat hati. Satu nyawa orang soleh itu sangat berarti buat orang-orang yang soleh. Bahkan satu nyawa makhluk Allah, entah itu semut, buat orang soleh itu sangat berarti. Satu nyawa itu buat orang-orang yang soleh nilainya luar biasa. Karena nyawa itu yang ngasih Allah. Wa nafakhna fihi min ruhina. Ya, yang ngasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang mengambil nyawa orang lain dalam Islam, hukumannya nyawanya diambil. Kenapa setegas itu? Ini yang bisa menentukan hakim ya, saat proses persidangan dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Agar orang tidak mudah mengambil nyawa orang lain. Biar hati-hati. Maka dibuang ke laut. Tapi lihat nih, ini ya, orang baik dibuang. Orang baik dibuang. Tetap enak. Dari dalam laut, mangap. Coba kalau itu Anda, belum jatuh ke laut udah kelihatan ikan gede mangap, untungnya gede-gede. Wah, apalagi nih? Ya, the next musibah gitu ya. Terus dibuang gak penak, jegur jadi iso ngelangi. Kalau saya tercebur mungkin bisa enggak berenang. Ini ada ikan lapar gede, buka mulut pula giginya tajam-tajam. Wow. Kita harus membayangkan semua ini ya. Nah, kamu jangan melihat itu musibah gitu. Kadang suatu yang tampaknya gak enak, ya itu justru yang menyelamatkan dirimu. Kadang yang gak enak, itu yang nyelamatin kamu. Jalannya Allah untuk bawa kamu ke suatu tempat, ya, suatu keadaan yang akan menguntungkan dan membuat kamu jadi menang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah, mangap. Coplok. Terus gimana? Ya namanya ikan paus gede raksasa, bukan paus yang kecil-kecil. Yang gede dibawa masuk ke dalam laut. Nah, itulah bedanya nabi sama bukan nabi, orang soleh sama bukan orang soleh. Kenapa? Tenang. Dalam perut ikan paus, perut itu menjadi ruang kholwat. Sunyi, sepi, sendiri. Dan di situ menjadi dalil yang kuat dalam Al-Quran bahwasanya berzikir dalam sepi, berzikir dalam ruang yang tertutup, berzikir dalam gelap, mencari damai bersama ilahi, itu adalah sesuatu yang indahnya luar biasa. Jadi kalau ada orang nanya sama kamu, kenapa kamu berzikir di ruangan tertutup, kenapa kamu berzikir dalam keadaan gelap, kenapa kamu berzikir
sendiri, dalilnya mana? Orang itu suruh baca Al-Quran. Ya, dalilnya mana? Ngaji sik Mas, ngaji selesai. Gak usah kamu layani. Paham tuh? Nah, dalilnya jelas. Nabi Yunus alaihissalam. Baru tahu kan? Iya, saya juga baru dapat. Ini dalil baru nih yang ya saya juga baru dapat. Betul kan? Ya, barang baru kan rasanya beda. Betul ya? Kalau baru tuh rasanya beda. Jangan mikir aneh-aneh, Mbak. Masa ngomong gitu yang ketawa pojok belakang gitu. Handphone baru sama handphone lama, Mbak, enak mana? Ya, tergantung regone, Mas. Kalau yang baru Samsung S10 Plus ya, atau Huawei P30 Pro, ya, alhamdulillah dua-duanya saya punya. Leo sombong titik gak apa-apa tuh ya. Ya hari ini, besok wallahu a'lam butuh gue bayar dol. Saya biasa jual beli HP, jual ganti murah, beli lebih mahal lagi, kan gitu. Kan janji Allah kalau kita jual barang kita berikan untuk orang banyak, nanti Allah ganti yang lebih baik. Memang terkadang kita mundur jadi elek dulu, enggak apa-apa. Ya mundur 2, 4, 5 langkah, habis itu beli harganya 20 kali lipat kan bagus-bagus saja. Halo Mbak. Paham Mbak? Udah. Paham Mas? Apa yang dipahami? Ganti. Sudah dipikir kok ganti dol gitu. Maaf pemirsa dimanapun Anda berada, saya harus beri kajian yang model begini. Karena ini jam berapa ini? Jam 12 kurang 9 menit. Dan teman-teman saya juga cukup lelah ibadah zikir dari pagi ya. Ini kalau nggak ada intermezzo begini, yang pertama kali tidur adalah yang bicara. Kemudian diikuti oleh yang mendengarkan. Dan yang tanpa disadari, yang nyuting sudah tidur duluan. Bisa jadi seperti itu. Nah ini, dibawa oleh ikan paus masuk ke dasar samudra. Bayangkan kalau itu Anda, panik enggak? Gak mungkin toh dalam perut ikan paus terus kemudian kok seperti di dalam pesawat tenang gitu kan ya. Mungkin obah aromanya entah gimana dan lain sebagainya. Ini manusiawi ya, manusiawi. Tapi Nabi Yunus tenang. Ruang kholwat. Ruang kholwat. Dilempar, gak mikir jelek. Masuk perut ikan paus, gak mikir jelek. Ruang kholwat. Di situ justru mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Di situ malaikat geger. Malaikat yang jaga lautan dan malaikat yang di atas laut geger. Ini suara yang terkenal nih. Cengkokan iki paham. Oh, waktu Habib Novel. Paham toh? Iya. Orang itu kan dari suaranya bisa dikenali orangnya ya. Dari langkah kakinya bisa dikenali orangnya. Jadi suara zikirmu itu kalau kamu ahli zikir, itu malaikat kenal. Ya kan? Kenal. Dan log GPS-nya pun malaikat paham. Lokasi zikirmu tuh ya. Misalnya kalau habis sholat ini kita zikir tuh, ini udah dikenal nih dari Majlis Ar-Raudhah nih, zikirnya Edwin dan lain sebagainya itu naik ke langit itu malaikat kenal semua. Nah hari itu malaikat kaget karena malaikat itu kan ilmunya terbatas. Kalau nggak dikasih tambahan informasi nggak nambah itu malaikat. Itu rahasia dari pengakuan malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi malaikat itu ilmunya kalau nggak ditambahin nggak nambah. Malaikat sujud tuh ya ilmunya sujud gitu. Malaikat ruku ilmunya ruku. Nah, malaikat pada nanya, ya Allah, dalam berbagai hadis kan disebutkan tuh, ya Allah ini suara hambamu yang kami kenal. Ini suaranya dikenal, cuman kok lokasinya nggak dikenal. Lo bayangkan tuh ya, biasanya kan di kampungnya Nabi Yunus ya, dikenal nih suara zikirnya. Nah tiba-tiba di dasar laut dan pindah-pindah. Pindah-pindah lokasinya tuh ya.
Jadi lokasi keberadaan Nabi Yunus dideteksi malaikat, kok pindah gitu. Ya kok pindah. Disitulah kemudian karena zikirnya itu Allah Ta'ala mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus, ya dikembalikan ke daratan. Dikembalikan ke daratan. Singkat cerita, kemudian dakwah lagi, yang nentang tuh umatnya jadi kembali, bukan nentang tapi dukung menjadi pembela. Ini pelajaran yang sangat berharga. Ya, sangat berharga. Apa itu diantaranya? Diantaranya adalah berdasarkan kisah ini, Nabi Yunus alaihissalam itu sebelum masuk perut ikan paus, beliau itu memang ahli zikir. Ahli zikir. Falaula annahu minal musabbihin, kalau seandainya dia bukan ahli tasbih, ahli zikir, tentu dia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Ya, kan seperti itu ayatnya, terjemahannya. Ya, sampai hari kebangkitan. Saya tuh kalau baca Al-Quran takut keliru, takut salah, karena saya bukan ahli Quran. Nah, di sini ada pelajaran. Orang yang ahli zikir, ahli wirid, orang yang baik, kalau dia mengalami masalah, dalam masalahnya dia tetap berzikir, pertolongan Allah enggak lama. Cepat. Tapi kalau orang yang enggak pernah zikir, enggak pernah wirid, ujuk-ujuk pengen jadi ahli zikir. Nah, yontenono sih. Makanya mungkin ada yang sering sambat sama kiai, sama guru, sama habib, sama ustadz. Ini diantara ya, sebabnya macam-macam, tapi diantaranya ini, Ustadz, duhanya udah saya jalankan 5 minggu, tapi kok hasilnya toko saya masih sepi aja ya. Ustadznya jawab, lah kamu anak baru. Kalau kamu dari dulu ahli zikir, terus tokomu sepi, kamu kemudian zikir, ya tokomu insya Allah cepatlah laris. Paham maksudnya enggak? Jadi ketika orang-orang ahli zikir itu kena masalah, kena musibah, kena ujian, ujiannya itu akan cepat tersingkir. Kalau ujiannya belum tersingkir, ya dia akan bisa menikmati ujiannya itu menjadi suatu hal yang sangat enak. Contoh ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu ujiannya apa? Kita jangan ngomong dibakar dulu. Ujiannya di musuh satu negara. Iya, dianggap yang paling gak waras. Anak muda yang paling gak waras ini, melawan satu negara. Tapi rajanya saat itu gak berani ya untuk membunuh Nabi Ibrahim dengan tangan kosong, ditangkap, dibunuh, gak berani. Kenapa? Karena rajanya yakin, kelihatannya kebal ini. Dibuat hatinya takut tuh raja. Makanya sampai bingung gimana ya ini ya, kita bunuhnya gimana ya? Biar efeknya juga sekaligus yang lain takut kalau mau macam-macam gitu. Akhirnya diambil satu hukuman yang tidak pernah terlupakan di dunia sampai hari ini. Dan belum ada orang yang menghukum dengan cara seperti itu. Untuk membunuh satu orang, dikumpulkan kayu bakar selama 1 bulan. Dan itu perintah instruksi langsung raja kepada seluruh rakyat. Wahai rakyatku, cari kayu bakar, kumpulkan di alun-alun. 1 bulan. Coba bayangkan, kayu bakar yang terkumpul banyak atau sedikit? Banyak atau? Sudah jadi kayunya kumpul, kemudian dibakar. Rajanya bingung lagi, gimana caranya nih? Biar orangnya masuk. Akhirnya dikasih ide sama setan, kasih ketapel ya, ketapel. Kita kan tidak pernah merenungkan ini. Untuk bunuh satu orang, raja yang dijaya, yang luar biasa, sampai harus mengumpulkan kayu bakar selama 1 bulan, ya di alun-alun. Proses hukuman mati seperti ini belum ada kecuali Namrud itu. Kecuali Namrud. Firaun aja enggak gitu kok. Firaun mau hukum mati ya langsung penggal selesai.
ya kan? Tapi Namrud ini satu ya sadis, efek jera untuk yang lain. Yang kedua juga khawatir. Dalam tafsir itu khawatir apa bisa mati ini. Ibrahim itu apa bisa mati. Karena udah pernah dialog berapa kali. Ya pernah dialog. Jawabannya itu selalu mematahkan. Jawabannya selalu menang gitu. Gak bisa terbantahkan ucapan Ibrahim alaihissalam. Maka saat itulah masuk Nabi Ibrahim dalam kobaran api. Namrud dan seluruh rakyat nunggu. Nunggu apa? Hasilnya gimana? Nunggu hasilnya gimana? Ternyata raja yang zalim ini beserta pengikut-pengikutnya, rakyatnya, pasukannya yang zalim, semuanya penasaran. Hidup atau mati ya? Hidup atau mati? Bayangkan loh ya, udah dibakar dengan api yang segitu, gak yakin ini akan mati. Begitulah rasa takut dalam hati orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim tuh hatinya akan selalu ketakutan, dia tidak akan bisa menang melawan kebenaran. Itu akan selalu ada walaupun tidur dimanapun, ya sikapnya seperti apapun, tetap dia nggak bisa, tidak pernah dia bisa merasa yakin bisa mengalahkan kebenaran. Itu orang zalim. Makanya kamu yang pernah zalim, pernah toh? Alah ngaku itu ya. Oh tadi juga ngaku toh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Betul kan? Aku di orang zalim ya Allah. Kita kan ngaku. Kalau saya ngomong zalim, kamu jangan mikir orang lain. Mikir diri sendiri. Kita kalau berbuat zalim kan selalu terbayang-bayang terus toh. Kezaliman kita enggak akan hilang. Walaupun yang dizalimi udah hilang, ya, tetap rasa itu akan muncul. Subhanallah. Ditunggu itu menurut tafsir. Ada mengatakan seminggu, ada mengatakan 1 bulan, ya khilaf itu. Padamnya api itu. Padamnya api. Setelah apinya padam, Namrud itu enggak percaya loh kalau Nabi Ibrahim mati. Dinteni. Sama khawatir. Ayo, siapa yang mau ngecek? Dicek masih hidup atau mati? Ya dicek. Dipastikan betul nih. Jasadnya gimana? Dipastikan. Subhanallah. Nabi Ibrahim gak takut. Justru Nabi Ibrahim itu jalan dengan santai keluar marani Namrud. Dan jeglek toh Namrud. Waduh, kok urip. Nah, termasuk saat itu yang penasaran adalah malaikat Jibril alaihissalam. Karena malaikat Jibril belum dapat izin untuk meneliti kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibuat sama Allah Ta'ala itu memang kondisinya dirahasiakan. Allah ingin menunjukkan ya kebesarannya itu. Kan ketika Allah bilang ke api, Allah kan nggak ngomong ke malaikat Jibril. Kan Allah nggak bilang Jibril sampaikan sama api, enggak. Kan Allah perintahnya langsung ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya subhanallah. Malaikat Jibril ketar-ketir. Lah itulah hati malaikat. Kalau lihat ada orang soleh didolimi, malaikat tuh hatinya dak-dik-duk. Tapi kan malaikat Jibril punya informasi langit. Oh Israel belum turun, berarti masih hidup. Kan gitu ya. Israel belum turun, berarti masih hidup. Ya subhanallah, keluarlah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan seger sehat. Di situ terjadi dialog Nabi Ibrahim dengan malaikat Jibril alaihissalam. Pertanyaannya malaikat Jibril, wahai Ibrahim, gimana kondisimu selama dalam api tersebut? Kan ya malaikat penasaran tuh. Penasaran. Ya bahasa sekarang kepo gitu ya, pengen tahu gitu. Gimana kondisimu? Jawabannya Nabi Ibrahim, sejak lahir sampai hari ini saya belum pernah merasakan kenikmatan yang lebih nikmat dari kondisi saya ketika berada dalam kobaran api tersebut. Karena wahyu Allah bardan wassalaman, dingin dan selamat. Nah, dingin dan selamat. Ya, seperti itu. Jadi Allah memberikan keselamatan, kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kedamaian, apapun rasa enak dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kobaran api. Pelajarannya apa? Orang yang soleh dibakar tetap adem. Ya, jadi kondisi nggak enak tetap enak. Mungkin kondisinya dilihat orang, diobong,
begini, oh begitu ya. Dilihat orang, sing nglakoni enak-enak wae. Nyantai, gak ada apa-apa. Adem, ayem, nikmat, Masya Allah. Ini orang-orang soleh. Nah kalau kita menyimak semua tadi, ternyata dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, beliau itu berpegangan pada ngaku salah. Ngaku salah. Menunjukkan kehinaan, menunjukkan kerendahan, menunjukkan kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaku salah, i'tiraf, ngaku. Aku zalim ya Allah. Tuhan hanya kamu. Aku zalim. Tuhan hanya kamu. Gak ada Tuhan selain engkau. Aku zalim. Berarti kalau ada orang tidak mau mengakui kelemahan dirinya dan orang menyombongkan diri dalam kondisi paling nikmat seperti apapun, dia tidak akan pernah merasakan nikmat. Kebalikannya gitu. Kondisi paling nikmat seperti apapun tidak akan pernah merasakan nikmat. Itu orang yang sombong. Dia akan selalu mendapatkan yang gak enak. Sekarang pertanyaan saya untuk hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Kita pilih dalam kondisi selalu enak atau selalu gak enak? Selalu enak, gitu kan? Pertanyaan orang mungkin ngomong, gak mungkin kondisi selalu enak. Jawabannya, kisah ini menunjukkan jelas mungkin. Karena kondisi itu bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Kalau Allah sudah bersama kita, kun ma'allah, kamu bersama Allah, Allah bersama kamu. Wah, yaitu Nabi Ibrahim tadi kisahnya, kamu juga akan rasakan itu. Nabi Yunus kisahnya, kamu juga akan rasakan itu. Nabi Ismail alaihissalam, Masya Allah, ditawari sama bapaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Penak logi bapaknya ngomong, nak saya ngimpi semalam nyembelih kamu. Pendapatmu gimana? Anaknya paham kalau mimpi bapaknya itu wahyu, perintah Rabbul Alamin. Anaknya enggak ngomong, ayah, ya mungkin ayah salah mimpi kali. Enggak. Coba mimpinya dicek lagi, ayah tidur lagi, siapa tahu nanti mimpinya beda lagi. Enggak ngomong begitu Nabi Ismail alaihissalam. Nyantai. Ya batif al matumar. Duhai ayahku yang kucintai. Ngomong ya enak. Bapak yang kusayangi, yang kucintai. If'al ma tu'mar. Kerjakan yang diperintahkan kepadamu. Laksanakan perintah itu. Ya, insya Allah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Nyantai. Setelah itu serahkan kok lehernya. Ya. Diserahkan. Ya, bahkan bapaknya diajari, tolong ayah nanti belatinya itu diasah yang tajam, biar nanti ayah itu ndak kesulitan. Karena kalau nggak tajam tuh gerak-gerak pedot-pedot kan ya. Nanti ayah semakin berat beban ayahnya. Dipikirkan beban bapaknya loh. Dipikirkan beban bapaknya. Biar ayah tidak risau, tidak gelisah, biar cepat selesai gitu. Itu ketenangan seperti apa yang dimiliki Nabi Ismail alaihissalam? Tenang atau nggak tenang itu? Super tenang. Umurnya berapa? Dalam riwayat 10 tahun, dalam riwayat 12 tahun. Masya Allah. Nah kita umur 25, 30, 40, 50, sudah gak tenang-tenang. Apa ini kesalahan kita ini? Kesalahannya kita gak mau tenang sama Allah. Maunya tenang sama yang lain. Mbak-mbak maunya tenang sama mas-mas. Mas-mas maunya tenang sama mbak-mbak. Maka ketika nggak ada mas, mbaknya nggak tenang. Ketika nggak ada mbak, masnya nggak tenang. Ketika masnya buat nggak tenang, mbaknya jadi nggak tenang. Ketika mbaknya buat nggak tenang, masnya jadi nggak tenang. Jadi tenang nggak tenangmu itu dipengaruhi oleh makhluk. Kalau orang yang tenangnya sama Allah Ta'ala, mbaknya buat nggak tenang, mbaknya nyebelin, masnya megelin, tetap tenang dia. Emang gue pikirin. Aku ya kan, kontaknya ke Allah. Mas, kamu emang tidak punya perasaan? Punya kok ke langit terus ke Allah. Kamu emang gak cinta sama aku? Cinta. Mana buktinya? Lihat sendiri. Jadi dia nyantai, gak ada hatinya itu terpengaruh oleh perilaku manusia. Dia jalankan yang benar, hatinya ke Allah Ta'ala. Jadi tenang dia. Akan tenang.
Gimana caranya punya hati seperti itu? Caranya mudah, zikir. Karena hati itu ya gini loh mas, saya mau ngomongnya agak susah ya. Punya handphone punya? Punya enggak? Yang belum punya nggak usah ngomong. Punya kan? Ya. Ini handphone biasanya dipasangi pelindung entah plastik entah apa depannya, betul? Nah kalau pelindungnya itu rajin kita bersihkan, jadinya gilap atau nggak gilap? Bagus. Tapi kalau nggak kita bersihkan, budak. Ya. Terus kita ini mau nonton film, mau nonton apa namanya video, layarnya budak. Enak nggak lihatnya? Gak enak. Tapi kalau layarnya bening, lihatnya enak nggak? Enak. Lah hati kita ini kalau nggak tiap hari digosok, ya budak. Ya budak. Budak itu apa? Buram. Nah, buram kurang enak. Budak enak. Apa ya? Bahasa Indonesianya budak apa? Hah? Keruh. Iya keruh bisa sih. Keruh tapi di air. Keruh itu untuk air ya. Pokoknya letek gitu ya. Letek apalagi beb gitu. Nggak jelas gitu aja ya. Nggak jelas. Buram. Terlampau kalimatnya itu katanya terlampau halus. Kurang. Kita butuh kata yang kotor tuh lain. Kotor tuh nggak rata. Ya kan ya. Bagian tertentu. Ini ya ngono lah mudeng toh. Nah, maksud saya ngomong gini biar kita paham maknanya itu ya. Ini kalau udah kita bersihkan, butek tuh hati. Jadi buram, nggak jelas, ya gelap, otomatis. Makanya hatinya nggak bisa nyaman, ya nggak bisa nyaman. Nah biar itu bersihkan hati. Bersihkannya bagaimana? Zikir. Nah zikir itu apa? Ya zikir itu artinya menyebut dan mengingat. Menyebut dan mengingat. Ada orang yang nyebut tapi nggak ingat, ada yang ingat tapi nggak nyebut. Nah yang sempurna yang bagaimana? Ya nyebut, ya ingat. Ya nyebut ya ingat. Ada orang bilang, Beb, zikir itu orang pergi ke pasar jual beli itu juga zikir. Iya itu juga zikir. Kalau jujur itu juga zikir. Tapi kamu jangan kemudian berdalil dengan itu menafikan zikir lisan. Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu untuk duduk bersama orang-orang yang berdoa, berzikir, menyuruh Allah Tuhannya di pagi dan sore hari. Nabi SAW sendiri suruh zikir lisan kok, kamu gaya aku nggak perlu zikir lisan, ini kan ya aneh. Rasulullah SAW sendiri hidupnya itu mengajarkan untuk baca ini 100 kali, baca ini 70 kali, ya kan? Zikir lisan, baca doa ini, baca doa itu dengan kalimat-kalimat zikir yang banyak. Bahkan sahabatnya Nabi Muhammad SAW berangkat perang itu nggak dibekali strategi banyak. Strateginya cuma satu, nurut selesai. Rasul bilang ini begini, Rasul bilang ini begini, nurut. Tapi yang paling penting dibekali apa? Zikir. Disuruh baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, jalan. Maka ketika sahabat itu di Al-Quran ya, di Al-Quran, ketika sahabat berangkat dengan zikir seperti itu ketika perang hasbunallah wa ni'mal wakil, suaranya kebanteran ditegur sama Nabi Muhammad SAW. Ya, ditegurnya kenapa? Ojo banter-banter, jangan keras-keras. Allah nggak tuli. Nah, Allah nggak tuli. Orang nggak paham dijadikan ini dilarang zikir dengan suara keras. Salah, bukan dilarang zikir dengan suara keras, tapi Rasul menempatkan zikir hari itu jangan keras. Kenapa jangan keras-keras? Kita dalam perjalanan perang, kita butuh zikir yang suaranya keras, tapi jangan keras. Nah, kalau kekerasan nanti dengan jumlah pasukan yang segitu, ya, kemudian suaranya keras-keras, musuh tahu, oh gemuruhnya dari sana, berarti umat Islam di sana, dilempari pakai hujan, kalau sekarang peluru atau meriam, ya kalau dulu dengan busur panah dan tombak, belum perang udah selesai nanti. Maka disuruh ngurangi suaranya. Zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, orang yang ahli zikir dalam segala keadaan seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berdiri, duduk, berbaring zikir, biasa seperti itu. Nanti kalau dia ngalamin apapun,
Cukup dia dengan zikir, selesai itu. Cukup dengan zikir, selesai. Selesainya apa? Nomor satu, selesai di dirinya dulu. Gak galau, gak resah, ya, gak pusing, tenang. Nah, saya kan kemarin ngajak latihan semua tuh, betul? Iya, dalam 2 hari harus melunaskan 1 miliar. Bener tuh? Ya, saya kelihatan tenang atau galau kemarin? Kelihatan tenang tuh? Jual mobil belum lah laku. Kalau mobilnya laku kan akhirnya selesai gitu tuh. Tapi kan saya nggak mau berpangku sama mobil. Kalau saya berpangku sama mobil berarti saya Tuhannya mobil. Tuhan saya kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aneh, tiba-tiba yang saya tawarin mobil tambah ngomongnya begini. Saya ada uang 300 juta bisa dipakai seminggu. Saya nggak beli mobilnya dulu, pinjam saja uang saya, nanti seminggu dikembalikan. Alhamdulillah. Ya tak cukup wae. Ojo takok engko bayari piye. Betul kan? Berarti punya perpanjangan waktu seminggu untuk jual mobil. Itu kan logikanya gitu ya. Subhanallah. Jalan 2 hari, ya jalan 2 hari, 3 hari, 3 hari, uang itu ditransfer. Jalan 3 hari, tiba-tiba ada yang ngomong ke saya, ya Habib, ya kemarin tuh pinjam sama orang berapa? 300 juta. Ya saya ada uang yang nantinya ini saya pakainya setelah hari raya, 300 juta. Bayarkan saja ke orang itu dulu. Jadi Habib gak punya utang sama orang itu. Gak punya utang sama orang itu, nanti bayarnya setelah hari raya. Jadi mobil saya alhamdulillah belum jadi dijual. Saya punya perpanjangan waktu sampai setelah hari raya. Saya cuma mau ngasih gambaran. Orang kalau tenang, percaya sama Allah, solusinya itu ada aja gitu. Paham ya? Ada aja. Seperti Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus, keadaannya apa? Sakit kan? Sakit. Cari obat enggak? Enggak. Obatnya didatangkan sama Allah. Obatmu di situ. Tumbuhannya ditumbuhkan sama Allah di situ, ikannya juga disuruh ke sana. Jadi nggak pakai cari obatnya, dihantarkan ke tempat obat. Sampai di sini paham enggak nih? Ya, mudah-mudahan Anda bisa belajar banyak ini ya. Masya Allah. Ini saya udah bicara kurang lebih 50 menit mungkin ya. Ini tim syuting nggak kelihatan. Bagian kanan suara ngorok udah terdengar. Ya, ya capek kan memang waktunya kan, ngantuk. Yang kademen juga sudah mulai kademen. Jelas semuanya? Dah. Memang kita nggak usah banyak-banyak, sedikit tapi direnungkan dan diamalkan. Pertanyaan saya, ini dapat pelajaran berharga atau nggak berharga? Ya, banyak atau dikit? Banyak. Itu semua ada di YouTube. Ada di YouTube. Besok pagi di setel lagi, direnungkan. Ya, setel lagi, tiap hari direnungkan. Nanti Anda renungkan, insya Allah dari setiap kata-kata kalimat itu akan dapat ilmu terus. Akan dapat ilmu terus. Insya Allah. Terima kasih. Nah, saran saya untuk seluruh ya teman-teman pencari ilmu dimanapun berada, fokuslah terus untuk cari ilmu. Ya, dan berdoalah untuk negerimu. Berdoalah untuk negerimu. Biasakan. Jangan salahkan sana, jangan salahkan sini. Jangan hina sana, jangan hina sini. Doakan yang baik-baik. Ya, doakan yang baik-baik. Maka engkau akan jadi pemenangnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kamu udah mendoakan yang baik. Beb, emang saya nggak boleh mengatakan yang hak? Jawabannya, kalau itu sekarang setiap orang merasa dirinya hak. Betul ya? Merasa dirinya betul. Kamu boleh mengatakan betul tanpa menyalahkan orang lain. Nah, kalau gitu bagus. Mengatakan yang betul tanpa menyalahkan orang lain. Angel beb. Ya makanya ngono kuwi. Dibutuhkan ilmu. Untuk menyatakan kebenaran tuh harus pakai
Ilmu kalau tidak pakai ilmu akhirnya jadinya debat kusir. Ya tadi seperti itu, ruwet terus nanti ya. Apa kita mau begitu? Nggak mau kan? Dah, pokoknya kalau emang dalam dirimu ada yang kamu nggak cocok dengan kondisi apapun dan siapapun, saya kasih jalur yang paling aman dan jalur yang paling mantap dan jalur yang paling hebat. Apa itu? Langsung sampaikan sama yang punya jagat raya. Saat nggak ada orang tahu. Wah, itu lebih ngeri, bro. Bukan lagi pakai jalur-jalur yang kekakean prosedur ya. Cukup bismillah, alhamdulillah, sholawat, angkat tangan, Allahumma. Wah, kalau engkau orang yang didolimi sama orang yang utang sama kamu, orang yang gak mau bayar-bayar, padahal duitnya banyak, kamu berhak untuk mendoakan dia dengan keburukan. Tapi kalau doa burukmu itu lebih besar dari hutangnya dia ke kamu, wah resiko juga itu. Makanya harus dengak kayak lagi mikir-mikir, ojo Allahumma matikan dia. Utangi mong 10.000 mbok dongakno mati. Ngaco kamu. Itu kamu rugi, udah dia mati nggak kebayar pula kan ya. Maka doamu yang cerdas, laporkan ke langit, Allahumma jadikan dia sugih, tambah sugih, terus bayar hutang saya. Lunas tuh nanti. Ya itu nanti lunas. Kalau mau ngasih pelajaran yang ringan-ringan saja. Allahumma mudah-mudahan kakinya itu keselio dikit aja ya Allah. Ya, terus ingat saya. Wes keselio gak ilang kan repot ya. Keselio terus ingat saya. Boleh begitu. Orang yang dizolimi ya boleh ngomong seperti itu boleh. Tapi kalau kakean ya tadi diukur sama Allah. Orang itu zolim sama kamu cuma 50. Lah kamu doanya zolimnya 100, tekor kamu. Makanya ya tetap harus hati-hati. Bisa dipahami ya? Lapor ke langit. Itu sarana yang jauh lebih indah. Terakhir. Ada kisah sedikit boleh nih? Boleh saya minum kopi? Alhamdulillah. Adem. Perasaan baru nyampe. Alhamdulillah. Ini kisah udah banyak saya tulis. Tapi ini saya mau ajak siapapun yang mengalami apapun, ya biasakan ngucap sama Allah, minta sama Allah. Dulu itu ada orang kaya tinggal di satu rumah. Terus orang kayanya itu suka buat pesta. Ya, pesta mabuk-mabukan dan pesta ya gandengannya mabuk itu kan paham toh ya. Saya mau nyebutkan kan tidak enak di sini soalnya ada yang maksudnya kan dari kelompoknya yang di sana. Enggak enak nyebutnya gitu loh. Paham Mbak maksudnya? Oh enggak paham, saya jelaskan sekalian ya. Ya. Mabuk-mabukan dan main perempuan. Maaf ya Mbak ya. Pesta begitu. Tiap malam ulama-ulama resah dan para ulama marah. Marah. Tapi yang datang cuma satu orang. Enggak banyak. Satu orang ngetuk rumahnya orang kaya tersebut. Ya, diketuk, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam, keluar pembantunya. Kata pembantunya, mau ngapain? Ya namanya juga pembantu preman. Preman juga nih. Mau ngapain? Dijawab dengan tegas dan santai. Ketemu majikanmu. Gak bisa, majikan saya lagi sibuk. Sampaikan pesan saya. Kalau dia tidak hentikan maksiatnya, maka saya dan kawan-kawan akan bunuh mereka semua dengan pedang-pedang malam. Dengar kalimat mau bunuh pedang-pedang malam, pembantunya ini rodok bingung. Pedang malam ki opo? Sebentar. Berangkat naik ke atas, ke lantai atas ruang VIP untuk orang mabuk dan main perempuan tadi. Lapor sama big bossnya nih. Bos, ya. Di bawah ada orang pakai sorban, pakai jubah, pegang tasbih. Ngapain? Ngancam bos. Ngancam apa? Berapa banyak? Ribuan? Enggak bos. Berapa orang? 1 orang. Kamu 1 orang kok takut gimana sih?
Ancamannya aneh, bos. Apa ancamannya? Katanya kalau nggak berhenti maksiatnya, dia bersama teman-temannya akan membantai, membunuh bos dan kawan-kawan pakai pedang-pedang malam. Langsung bosnya, madek, berhenti, bubar. Pembantunya bingung, bos, iya, kok ketakutan kenapa? Yang saya takuti orang seperti ini. Kenapa? Kamu gak paham, maksudnya pedang malam tuh mereka akan doa, zikir, tahajud, angkat tangan minta kita semua mati. Itu doanya yang gak ditolak sama Allah itu. Ayo turun. Langsung moro, ya. Ulama, yo maafkan saya, udah gak akan diulangi. Ya, kami akan tulung, ojo mbok dongakno wong-wongi, tulung. Itu dulu. Paham gak? Dulu. Maksudnya dulu itu premannya takut sama doa. Orang bejatnya takut sama doa. Lah sekarang kita tambah nantang, ya jal dongakno tak tonton nih. Kita tambah nantang, coba silakan doakan. Ya silakan doakan. Bahkan mungkin kita kalau jadi orang bejat, naudzubillah min dzalik, sewa orang-orang untuk doa juga. Ya kamu doakan saya selamat. Wah, adu doa di langit. Masya Allah. Gendeng iki dul. Ngawur ya, ngawur. Tapi itu loh orang dulu. Orang dulu tuh doanya ditakuti. Ditakuti. Gak ada apa-apa. Tenang, senyap itu. Tapi damai. Ya tapi damai. Dengan angkat tangan, dengan berdoa. Makanya untuk negeri ini, saya ngajak teman-teman saya di bulan Ramadan ini. Kamu punya doa-doa yang mustajab. Doakan bangsamu. Ya doakan bangsamu. Biar semuanya selamat. Biar semuanya yang jahat jadi baik. Yang bengkok jadi lurus. Ya kan ya. Yang kemudian susah jadi bahagia. Walaupun dalam kehidupan dia tetap ada susah, ada bahagia. Ada bengkok, ada lurus. Tapi tugas kita berdoa. Kita nggak boleh putus asa dalam berdoa. Kenapa? Karena kita mintanya pada Allah yang maha kuasa. Nah kalau orang udah putus asa sama Allah berarti menganggap Allah nggak mampu kan, ya naudzubillah min dzalik. Nah sekarang saya mau ngajak semuanya nirukan doa saya. Mau? Wah aku yakin kabul. Tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma unsuril Islam wal muslimin. Allahumma arhamna wal muslimin. Allahumma hafadhna wal muslimin. Allahumma yassir lana umurana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mau kasih gambaran ya. Ini sekarang itu orang sudah nggak digerakkan lagi untuk istighotsah berdoa, ya toh? Betul enggak? Saya mau kasih contoh boleh enggak? Ada kejadian orang sakit di rumah sakit nggak punya biaya, terus mau diusir dari rumah sakit, Ketika orang itu mau ngusir, ya, yang mau ngusir, disyuting, kemudian diviralkan, di-share di seluruh Indonesia, di-share ya seluruh Indonesia. Yang mau ngusir kan punya hak, betul ya? Nggak salah, benar kan? Yang terjadi kan orang jadi empati dan simpati, benar. Akhirnya apa? Semua berbondong-bondong pengen membantu, betul? Nah, jadikanlah doamu viral di langit. Untuk Indonesia ini ya, doamu viral di langit. Semuanya doanya sama. Damai, tentram, aman, ayem, damai, tentram, ayem, aman, jadi baik. Terus viral di langit. Itu kalau jadi viral di langit doa itu, maka yang di langit akan turun untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini, dan pasti akan indah dan cantik. Nah, masalahnya nggak viral di langit, viralnya di medsos. Bukan viral di langit. Yuk kita manfaatkan momen Ramadan ini, jadikan doa kita ini semua viral di langit. Jadi trending topik langit nanti. Masya Allah. Nah, yang ngeri itu kalau ada orang yang didoakan se-Indonesia welek. Waduh, trending topik di langit itu. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu ya. Dan usahakan doa kita baik-baik semua ya. Doa yang baik. Terima kasih. Wa'alafu minkum. Semoga berkah dan manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين.